Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tudha'aful hasanat wa tukaffirus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد. إخوة الإيمان rahimani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini di awal bulan Ramadan yang mulia, yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah. Bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan ini menjadi bulan yang tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Amalan seorang muslim yang sunnah pahalanya dijadikan seperti pahala amalan wajib, dan wajib dilipat gandakan pahalanya menjadi berlipat-lipat. Ini adalah suatu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Maka Al-Fakir pada kesempatan kali ini ingin memberikan suatu hal yang semoga ini bermanfaat bagi pribadi Al-Fakir sekaligus buat ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, jalan hidup seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini tidak lepas dari 4 perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di suratul Asr. Apa? Yang pertama, hendaknya dia selalu beriman kepada Allah. Pertama. Yang kedua, hendaknya senantiasa dia beramal saleh. Selama diberikan oleh Allah hidup, hendaknya dia iman, dan kemudian bukti imannya itu adalah dengan beramal saleh, menjalankan Islam dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Yang ketiga adalah senantiasa berdakwah. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Karena ketika tidak ada seorang yang dia menasihati, mengingatkan dalam kebenaran, maka akan terisi kehidupan ini dengan keburukan. Kalau kita tidak berbicara dengan kebaikan, dengan kebenaran sebagaimana yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan banyak orang yang berbicara tapi tidak berdasarkan dengan apa yang benar. Mereka akan berbicara sesuka apa yang mereka inginkan daripada nafsunya itu. Maka tugas dakwah ini setiap daripada kita yang beriman kepada Allah hendaknya berusaha untuk ikut berkontribusi. Apapun profesi Anda, dalam hal apapun. Ketika Anda diberikan oleh Allah ilmu agama, Anda mempelajarinya, maka Anda harus mengamalkannya. Setelah Anda mengamalkannya, maka Anda kemudian mendakwahkannya. Wa tawasaw bil haqqi, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah para dai sebelum segala sesuatu. Alhamdulillah.
Jalan yang keempat yang harus kita senantiasa tempuh dalam kehidupan ini, setelah iman, setelah beramal salih, setelah kita berdakwah, adalah sabar. Karena menjalani segala sesuatu tadi, yang pertama iman, menjalankan Islam, menjalankan dakwah, tidak akan mampu kalau tidak dibarengi dengan kesabaran yang baik. Kesabaran yang baik. As-sabru, sabar menghadapi segala rintangan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi cobaan kemaksiatan, sabar di dalam menghadapi segala bentuk takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi yang dia itu berusaha untuk menjaga imannya. Sabar dalam taat, karena taat berat. Iblis laknatullah alaihi dan para a'wanuh, kawan-kawannya itu berusaha untuk selalu menjerumuskan manusia dari iman. Maka perlu sabar. Jangan sampai kemudian terbuai oleh bujuk rayu syaitan, bujuk rayu iblis. Karena jelas dia adalah musuh yang nyata. Dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Adam. Maka di sini hadirin ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kita butuh senantiasa memberikan maklumat, memberikan ini tau'iyah, tausiyah, menasihati daripada diri kita dan saling memberikan pengingatan-pengingatan tersebut. Jadi jalan yang harus diperhatikan, 4 ini terkumpul pada suratul Asr yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia sungguh dalam kerugian kecuali mereka yang berjalan di atas 4 tadi itu. Iman, amal, dakwah, bil haqq, dan sabar. Maka sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim adalah kita untuk selalu ta'awun, saling menolong. Saling menolong. Setelah kita semuanya kenal satu sama lain, bahkan innamal mu'minuna ikhwah, semua daripada orang bermukmin sesungguhnya mereka itu bersaudara. Ya. Semuanya bersaudara. Ya, maka wajib untuk mereka saling mengenal, dita'arufu, saling mengenal, saling memahami, saling tolong menolong, wa takaful, yaitu saling menanggung. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman sesungguhnya mereka bersaudara. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, alhamdulillah di awal Ramadan yang mulia, Al-Fakir ingin untuk memberikan suatu kebaikan bersama, di mana kita selalu mengingat bahwasanya kita hidup di dunia ini tidaklah lama, sementara. Apakah kita kemudian di hidup yang sementara ini menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan, menjadikan kematian itu ujian bagi kita? Apakah kita akan menyia-nyiakan apa yang telah diberikan oleh Allah ini sehingga nanti kita tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, tidak lulus dalam ujian? Tentu tidak, hadirin. Tidak, ikhwatal iman. Kita menginginkan daripada kehidupan kita ini kehidupan yang baik. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ada, doa yang senantiasa dibaca, doa yang telah diajarkan, dituntunkan itu hendaknya
benar-benar kita praktekkan. Kalau kita memang ingin kehidupan yang baik, maka kita pun harus menginginkan kematian yang baik. Kalau kita ingin lulus ujian kehidupan ini, kita pun juga harus lulus ujian kematian. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang lulus daripada ujian-ujian dari kehidupan maupun kematian tadi, maka kita ikuti daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kita akan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya ini milik Allah. Asal muasal kita, wujudnya kita karena adanya Allah. Kalau tidak ada Allah, nggak ada kita. Karena yang menjadikan kita, yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita kepada Allah nanti akan kembali. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita ini akan kembali kepada awal kita diciptakan, dan bagaimana kita akan kembali kepada yang menciptakan? Ini adalah pertanyaan. Bagaimana agar kita nanti benar-benar siap, karena kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita menuju Allah? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus daripada Rasulnya, mengutus daripada utusan-utusannya, mengutus nabinya. Diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Nabi kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntung. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus kepada nabi-nabi sebelumnya, untuk umat-umat sebelumnya, adalah suatu keistimewaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, sehingga kemudian umatnya pun diberikan suatu keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Maka di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita perlu jalan. Jalan atau kita sebut syariah. As-syariah hiya at-tariq. Syariah itu adalah jalan. Jalan yang akan menunjukkan kepada kita, kepada Rabb kita, kepada Allah, kepada Khalik, pencipta. Dan jalan ini kita tidak bisa sendiri menapakinya. Kita harus tahu siapa yang menunjukkan jalan ini adalah para Rasul Allah, para utusan Allah. Dan kita sebagai umat Muhammad, jalan ini telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam firman Allah, Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, yang mereka itu beriman dengan adanya hari akhir, yang mereka itu banyak mengingat Allah, mereka menjadikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladannya. Karena itulah jalan kita menuju Allah. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuntun kita, min aqwalihi wa af'alihi, perkataan-perkataannya bahkan perbuatan-perbuatannya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah qudwah. Syariah. Dan kalau kita berbicara mengenai syariah, yaitu jalan, kita juga akan mengingat akidah. Kalau akidah itu merupakan iman, keyakinan, syariah itu adalah amaliyah.
Kalau akidah itu adalah iman, maka syariah itu adalah Islam. Maka adanya iman, adanya akidah, buktinya adalah Islam, syariah. Wujud iman seseorang itu benar adanya pada diri ketika kita melihat bukti itu ada dalam amal atau dalam Islam, syariahnya, jalannya, tampak dalam kebiasaannya. Karena apa? Iman itu adalah at-tasdiq bil qalb. Al-iman at-tasdiq bil qalb. Keyakinan yang ada dalam hati, tidak ada yang tahu hati. Siapa dari kita yang bisa membaca hati seseorang? Tidak ada. Tapi memang sangat istimewa letaknya iman itu berada di dalam hati yang pertama sebelum yang lain. Oleh karena itu, siapa yang di dalam hatinya memiliki di situ ketakwaan, keimanan kepada Allah, ikhlas benar, maka nilainya besar di hadapan Allah. Tapi iman tidak sekedar at-tasdiqu bil qalb, perlu dibuktikan iqrar bil lisan, pengakuan dengan lisan, mengucapkan di situ syahadat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan selanjutnya adalah al-a'malu bil jawarih, melakukan segala perbuatan-perbuatan dengan lahirnya, dengan badannya, fisiknya yang telah diberikan oleh Allah. Dia buktikan itu keimanan dengan melakukan Islam dengan amal saleh. Ini hadirin ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kita melihat seseorang yang dia mengaku Islam, iman kepada Allah, tetapi dia tidak menjalankan Islam, maka pengakuannya itu hanya omong kosong. Karena adanya Islam dilakukan itu karena adanya iman, dan wujudnya iman adalah tampak buktinya dalam Islam. Hadirin ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Iman, Islam. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak yang merupakan tanzimul alaqah, mengatur hubungan baina ana wa ana, antara individu dengan individu, antara komunitas dengan komunitas, antara individu dengan komunitas, antara komunitas dengan individu, antara individu kepada Allah dan antara komunitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak, bahkan seseorang terhadap dirinya sendiri. Al-akhlaqu ma'an nafsi. Akhlaknya dia terhadap dirinya sendiri. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam syariahnya, di dalam segala aturan-aturan yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah, hukum-hukum yang telah ditunjukkan itu memiliki maqasid, memiliki tujuan. Di antaranya adalah hifdzul akal, menjaga daripada akal. Ketika orang memperhatikan daripada akalnya ini harus dijaga, dan kemudian dia tidak meminum khamr, meminum yang memabukkan, atau mengonsumsi sesuatu yang merusak daripada akalnya, maka sungguh dia telah berakhlak kepada dirinya. Tapi siapa yang dia meminum khamr, meminum hal yang memabukkan, mengkonsumsi narkotika dan lain sebagainya, ketahuinya sesungguhnya dia telah zalim terhadap dirinya, tidak berakhlak kepada dirinya. Yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan pada diri seseorang. Begitupun juga komunitas terhadap komunitas yang lain. Akhlak ini harus ada. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum itu mengejek, mengecilkan, menghina, meremehkan akan suatu kaum. Bisa jadi
yang diremehkan, yang dikecilkan itu lebih baik dari yang meremehkan. Akhlak komunitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan bagi mereka yang menjaga akhlaknya kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Dan jikalau sesungguhnya penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah benar-benar akan membukakan buat mereka la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Dibukakan oleh Allah itu pintu-pintu keberkahan dari langit. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum, kepada penduduk, kepada komunitas yang menjaga akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dalam hidup mereka. Individu yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala pun sama diberikan oleh Allah kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Akhlaknya seorang individu yang dia menjawab daripada seruan Allah dan Rasulnya, diberikan penghidupan yang terbaik. Karena apa? Mereka berakhlak kepada Allah. Di sini, apakah kemudian kita masih ragu dengan apa yang telah dituntunkan? Akhlak itu menjadi kunci untuk kita dicintai baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dicintai oleh sesama. Dan akhlak itu tidak akan wujud kecuali kita berusaha untuk beriman kepada Allah dan berislam dengan baik dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat fenomena yang terjadi dalam dewasa ini. Banyak sekali orang yang diberikan oleh Allah kepintaran, kecerdasan, tapi banyak pula dari mereka yang bertindak amoral, yang memberikan kerusakan. Banyak pejabat yang diberikan oleh Allah, mereka itu status yang tinggi dalam masyarakat, keilmuan yang cukup dalam diri mereka, tapi tidak kemudian mereka amanah kepada Allah. Yang ini semuanya menunjukkan akhlak mereka tidak ada. Maka kita dididik dalam Islam ini menjadi orang yang beriman, berislam, lagi berakhlak. Karena wujud daripada semua aturan dalam iman Islam itu adalah untuk membuahkan akhlak. Dalam perkara akidah atau iman itu, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Lihat bagaimana man kana yu'min, perkara akidah. Siapa yang dia beriman, akidah. Falyukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya, akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Perkara man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, akidah, iman. Falyaqul khairan aw liyasmut, akhlak. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman baginya siapa yang dia tidak memiliki amanah dalam dirinya. La imana akidah, liman la amanata lahu, akhlak. Dalam Islam, syariah,
Begitupun tujuan daripada Islam, amal syariah yang dilakukan oleh seorang mukmin muslim adalah menjaga dirinya, mencegah dirinya daripada perbuatan atau akhlak-akhlak sayyi'ah, akhlak-akhlak yang buruk. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu tanha, akan mencegah, 'anil fahsya'i wal munkar, daripada perbuatan keji dan munkar. Maka orang yang dia mendirikan salat, benar dia mendirikan salat, maka selesai dari salat akhlaknya baik. Kenapa? Dengan salatnya yang telah dia lakukan, yang telah dia tegakkan itu, dia tidak akan melakukan perbuatan yang keji lagi munkar. Puasa yang saat ini kita melampaui menunaikannya pun juga tujuannya adalah mendidik pribadi yang berpuasa menjadi mereka orang-orang yang berakhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diseru mereka yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam, untuk melakukan amal Islam syariat. Jalannya orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, jalan orang-orang yang mengikuti daripada kebaikan orang-orang saleh terdahulu, puasa. La'allakum tattaqun, adalah agar supaya dengan puasa yang telah mereka jalankan itu menjadi pribadi yang bertakwa. Lantas apa hubungan takwa dengan akhlak tadi? Penjabarannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal 'ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah ini yang artinya bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian, dan menuju daripada surga Allah yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan oleh Allah buat mereka yang beriman kepadanya, bertakwa kepadanya. Siapa mereka yang bertakwa? Dengarkan ya ikhwatal iman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah mereka yang senantiasa berinfak baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang berusaha untuk menahan daripada amarahnya. Akhlak.
wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang senantiasa menjadi pemaaf. Perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan syariat yang telah ditunjukkan kepada kita semuanya ini melalui Rasulnya, melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, adalah mendidik kita menjadi pribadi yang nanti menjadi pribadi yang bertakwa, yaitu pribadi yang berakhlak baik kepada Allah maupun berakhlak kepada sesama. Oleh karena itu, iman, Islam, dan akhlak adalah rangkaian yang sangat terikat satu sama lain. Kalau dalam hadis Jibril, ketika Nabiullah Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, "Ma huwal iman?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Kemudian ditanya tentang Islam, "Ma huwal Islam?" "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila." Kemudian ditanya oleh Jibril dengan pertanyaan, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Adalah ihsan ketika engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau memandang Allah, seakan-akan Allah itu engkau melihatnya. Ini bukti tunjuk ikhlas. Fa in lam takun tarahu, dan andai kata kalaupun kau tidak melihat Allah, fa innahu, maka yakinilah engkau, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Maka puncak amal soleh seorang muslim dengan akhlak yang sangat tinggi adalah menjadikan semua amal perbuatan syariat yang dia lakukan, yang wajib maupun yang sunnah, hanya diperuntukkan kepada Allah, bahkan tidak ingin ditampakkan atau terlihat oleh siapapun daripada makhluknya. Ini orang-orang saleh terdahulu, kalau kita melihat sirahnya, biografi mereka, orang-orang salafus saleh itu mereka berusaha untuk menjaga amal. Bagaimana? Sembunyi-sembunyi. Kalau banyak daripada kita ingin mempertontonkan amal kita, biar diketahui, biar dipuji. Wal'iyadzubillah. Tapi mereka orang-orang saleh terdahulu, kalaupun mereka itu tidak melihat Allah, sesungguhnya mereka sangat meyakini dengan iman yang ada di dalam diri mereka, Allah itu sedang melihat mereka. Jangankan perbuatan baik yang mereka jaga, dosa pun mereka hindarkan. Bahkan perkara-perkara yang makruhat mereka hindarkan, seakan-akan itu perkara yang mahrum, perkara yang diharamkan. Maka di sini kita melihat bagaimana akhlak mereka sangat luar biasa. Apabila mereka melakukan kesalahan, lihat dalam kelanjutan ayat tadi, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Tatkala mereka merasa melakukan suatu dosa, mereka melakukan suatu tindakan kemaksiatan, kekejian, atau mereka menzalimi diri mereka, apa? Berusaha untuk segera mengingat Allah dan meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau diperbandingkan kita dengan orang-orang saleh yang luar biasa imannya, Islamnya, akhlaknya jauh.
Ketika banyak di antara kita saat ini tulabul ilm, para pencari ilmu, penuntut ilmu, tidak bisa berakhlak kepada guru mereka, tidak bisa berakhlak kepada orang-orang yang berilmu, mengkritik mereka, menghibah mereka, la haula wala quwata illa billah. Sudah seberapa besar dan banyak dan baiknya amalmu dibandingkan dengan amal mereka? Apakah pantas bersikap seperti itu kepada mereka? Sedangkan orang-orang terdahulu sungguh sangat menjaga diri mereka. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, maka sungguh ada kalimat yang sangat indah, perkataan seorang salaf yang dia mengatakan, kalau engkau tidak bisa berlomba-lomba dengan mereka dalam ketaatan, maka berlomba-lombalah dengan mereka dalam istighfar. Kalau kita menyangka diri kita, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa dirimu itu suci, jangan merasa dirimu sudah baik, sudah benar. Masih banyak kekurangan yang kita miliki, masih banyak aib yang kita lakukan, dosa yang senantiasa kita kerjakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih Maha Rahman, Maha mengasihi. Allah Maha sayang, Rahim. Dijadikan kemudian kita orang-orang yang ditutup oleh Allah itu aib. Apakah kemudian kita tidak bisa berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang baik? Allah ya ikhwan, hendaknya senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita introspeksi diri. Hendaknya kita jadikan amal perbuatan kita yang dilandaskan dengan iman itu, Islam, syariat yang kita jalani ini, hendaknya kemudian membuahkan dalam diri kita itu akhlak yang baik. Maka sekaranglah waktu di mana kita itu untuk menjadi pribadi yang baik. Seakan-akan Ramadan ini menjadi kepompong buat kita, yang melatih diri kita yang penuh dengan hal-hal yang buruk atau kekurangan-kekurangan itu selama di Ramadan ini dibenahi, digodok, dibersihkan, menjadi pribadi yang kita nanti selesai dari Ramadan menjadi kupu-kupu yang indah terbang dengan penuh kebanggaan. Wa ibadur rahman, menjadi hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu memberikan kebaikan, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berkontribusi dalam kebaikan, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu baik dan memberikan kebaikan, dan senantiasa sampai kemudian Allah tutup hidup kita ini dengan keadaan husnul khatimah. Kiranya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita dalam iman, dimatikan kita dalam Islam, dan dijadikan kita orang-orang yang selalu berakhlakul karimah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.